Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Ibu Riris Puspita Wijaya Kridaningrat STMACC. Boleh berikan tepuk tangan buat beliau juga, Ibu Riris. Ya, hadir jadi boleh berikan tepuk tangan kepada beliau. Dan juga pastinya kami yang kami hormati para narasumber, Pak Lian Abdul Aziz SPSI dan juga Pak Bima Kunto Aji Aditya. Boleh berikan tepuk tangan juga kepada narasumber kita yang telah hadir di sini. Luar biasa sekali kami ucapkan selamat pagi dan juga selamat datang dalam acara kita, persembahan dari Dinas Komunikasi dan Informatika DIY. Selamat datang dalam acara diseminasi konten positif dengan tema menumbuhkan jiwa wirausaha yang kreatif dan inovatif. Boleh tepuk tangannya untuk kita semua hari ini. Menumbuhkan jiwa wirausaha yang kreatif dan inovatif ini merupakan nilai-nilai yang dijunjung dalam event kita hari ini, yang mana ini teman-teman dari Tanjung Elit Community atau Karang Taruna Tanjung Harjo secara umumnya hadir di sini untuk nantinya kita akan belajar bersama-sama terkait dengan bagaimana sih untuk menumbuhkan jiwa wirausaha yang kreatif dan juga inovatif. Pastinya buat Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman semuanya, sebelum nantinya juga kita akan bersama-sama mengikuti rangkaian acara sampai dengan akhir nanti, mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu berkenan buat Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya untuk dapat memulai acara hari ini dengan doa sesuai dengan agama dan juga keyakinan masing-masing. Berdoa kami persilakan. Berdoa selesai. Baik, acara yang selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, dalam rangkaian acara diseminasi konten positif dengan tema menumbuhkan jiwa wirausaha yang kreatif dan juga inovatif. Untuk itu acara hari ini kita akan bersama-sama sebelumnya akan mendengarkan sambutan serta yang akan membuka acara pada hari ini. Untuk itu kepada yang kami hormati Lurah Kelurahan Tanjung Harjo, kepada Bapak Suyati, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Azruddin Akbar SSI, yang kami hormati Kepala Dinas Kominfo DIY, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Riris Puspita Wijaya Kridaningrat STMACC. Yang kami hormati bapak-bapak atau mas-mas narasumber yang luar biasa, peserta diseminasi
konten positif ya, dominasi dari Karang Taruna Telkom, dari Pedukuhan Tanjung Gunung, dan secara umum dari Kelurahan Tanjung Harjo yang saya cintai, yang berbahagia. Yang pertama, yang utama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di Pendopo Kelurahan Tanjung Harjo. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurah pada suatu laksana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, pada para sahabat, pada kita semua, calon senantiasa kita mengharapkan doa syafaatnya di yaumul kiamah. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kami dari pemerintah Kelurahan Tanjung Harjo mengucapkan selamat datang di Pendopo Kelurahan Tanjung Harjo, terutama pada Pak Muhammad Nazruddin, Ibu Riris, dan juga beserta tim semuanya. Mohon maaf apabila dalam kami menyiapkan tempat dan fasilitas yang ada di Pendopo Kelurahan ini kurang begitu baik seperti itu. Sekali lagi kami dari pemerintah Kelurahan Tanjung Harjo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu, Mas Bapak yang saya hormati, acara pada pagi hari ini ya saya disampaikan dalam tema yaitu menumbuhkan jiwa wirausaha yang kreatif dan inovatif. Ini apa ya, pelatihan ya, alhamdulillah juga di Kelurahan Tanjung Harjo kemarin tanggal 7 sampai tanggal 9 juga baru saja mengadakan pelatihan Desapreneur, pendampingan dari Dinas Koperasi DIY. Alhamdulillah di situ mayoritas adalah ibu-ibu pemilik UMKM di Tanjung Harjo. Dan pada kesempatan pagi hari ini peserta mayoritas adalah dari pemuda atau dari Karang Taruna. Harapannya pemuda ini yang masih fresh tentunya sesuai dengan tema tadi, menumbuhkan jiwa wirausaha. Ya tadi disampaikan Mas MC bahwa untuk kegiatan yang lain di kelurahan yang lain mayoritas adalah bapak-bapak atau ibu-ibu, tapi untuk di Tanjung Harjo ini adalah mayoritas adalah pemuda. Jenengan sebagai pemuda nanti tentunya jangkauannya lebih panjang untuk nanti akan mengembangkan usaha kaitannya dengan usaha yang kreatif dan inovatif. Ini mungkin terkait dengan kemajuan teknologi sekarang, internet. Kita tahu bahwa hampir semua orang menggunakan internet. Dan nanti bagaimana dengan mengembangkan usaha nanti melalui digitalisasi tersebut. Untuk selanjutnya nanti monggo untuk pelatihan ini diikuti secara baik, jangan sampai cuma berhenti di pelatihan saja. Nanti mohon pada mas-mas atau bapak-bapak narasumber tidak seperti balsem saja ketika panas ketika dipakai ya. Harapannya nanti tetap bermanfaat terus sehingga usaha daripada pemuda ini nanti bisa berkembang lebih baik bahkan mungkin minta pendampingan dari Pak Muhammad Nazruddin bisa mendampingi Karang Taruna ini dan juga bisa berkembang lebih baik seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk pelatihan diseminasi konten positif pada kesempatan pagi hari ini tanggal 14 Agustus tahun 2023 kami nyatakan dibuka. Kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Suyadi selaku Lurah Kelurahan Tanjung Harjo yang telah memberikan sambutan dan juga membuka acara pada hari ini. Untuk itu selanjutnya adalah sambutan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan diwakili oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik kepada Ibu Riris Puspita Wijaya Kristianingrat STM ACC. Kami persilakan.
Mas Imam atas waktu yang diberikan. Mohon izin Pak Ajudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oh, berarti masih ingat ya. Saya lupa tadi dengan salamnya. Oke. Yang kami hormati dari anggota DPRD DIY Pak Muhammad Ajudin Akbar, Pak Lurah Tanjung Harjo, Pak Suyadi, Bapak-bapak narasumber, ini ada Pak Rian Abdul Aziz dan juga Mas Bima Kunto Aji ya. Yang pertama tentunya marilah kita mengucapkan puji syukur ya atas nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu sehingga kita masih bisa bertemu ya dalam kegiatan diseminasi konten positif di pagi menjelang siang hari ini. Yang berikutnya tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Lurah ya. Ini kami sudah disediakan tempat dengan segala ukuran B-nya ya Pak, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi di pagi hari ini dengan lancar tentunya. Yang berikutnya tentunya kami ucapkan terima kasih juga kepada semua peserta ya. Ini sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukannya. Ini rata-rata pengusaha UMKM berarti ya. Sudah punya ini sendiri Bu usahanya apa? Coba saya mau tahu. Dari Tanjung Elit Community tadi ya. Karang Taruna ya Bapak Ibu atau campur? Kalau Ibu yang di depan ini Bu, mungkin bisa cerita sedikit. Oh ya online shop ya. Mungkin masnya tadi yang mas ketuanya tadi bisa cerita. Mas siapa tadi namanya? Oh ya Mas Miko, Mas Miko. Biasanya aktivitas kesehariannya apa? Oh budaya ya, berarti ini campuran ya, karena ini adalah desa mandiri budaya ya. Tadi saya ngobrol dengan Pak Lurah, dapat info kalau Tanjung Harjo ini adalah desa mandiri budaya nih. Tentunya ini adalah salah satu bentuk support kami ya dari pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, tentunya untuk bisa menunjang kemajuan dari desa mandiri budaya ini. Ada UMKM dan juga ada budayanya juga. Nanti mudah-mudahan dengan kegiatan yang kita laksanakan di pagi siang hari ini bisa semakin mendorong kemajuan desa mandiri budaya di sini ya Pak. Mudah-mudahan amin. Nanti silakan kesempatan ini bisa dimanfaatkan ya. Ini tadi sudah ada dari Pak Ajrudin dan juga ada beberapa narasumber yang hari ini kami undang ke sini sebagai teman Bapak Ibu dan sekalian untuk bisa berdiskusi ya. Mungkin nanti juga banyak hal-hal yang bisa ditanyakan. Mungkin tidak perlu tanya juga bisa sharing ya. Kalau ada kasus seperti ini kira-kira nanti gimana? Apalagi ini sekarang kan eranya transformasi digital ya. Apalagi setelah adanya pandemi COVID-19 kemarin tentunya cukup semakin menggiring kita untuk lebih menggunakan teknologi informasi ya, baik itu dalam membantu kehidupan sehari-hari maupun tentunya untuk menunjang kegiatan usaha yang kita lakukan maupun juga kegiatan budaya yang kita lakukan. Kalau dulu mau apa ya namanya, kalau mau publikasi sesuatu itu perlu usaha ekstra nih. Kalau zaman dulu, sekarang kan kita harus ke media mainstream atau ke koran ya untuk publikasi di surat kabar. Namun dengan adanya bantuan teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini, publikasi atau promo produk ataupun kegiatan yang kita lakukan cukup dengan HP yang ada dalam genggaman kita ya. Misal kita mau promo nih, saya punya misalnya kerajinan, bisa langsung difoto lalu juga di-upload ya di media sosial yang kita punya, dan dengan di-upload ke media sosial tentunya bisa dilihat oleh banyak orang ya, tidak hanya yang ada di Indonesia tapi juga sampai ke luar negeri. Jadi hal-hal positif ini terkait penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu publikasi maupun pemasaran ya, perlu juga untuk Bapak dan Ibu sekalian di sini terapkan ya. Kan sayang ya kalau sudah ada fasilitas dari teknologi informasi dan komunikasi tapi tidak kita gunakan untuk menunjang ke hal-hal yang positif.
Nanti silakan manfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk bisa menunjang aktivitas maupun kegiatan usaha Bapak dan Ibu sekalian ya. Lalu juga sekarang di sini internetnya sudah lancar ya Pak. Oke, nanti juga silakan memanfaatkan media internet ya yang sudah bisa diakses di tempat Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa semakin menunjang tentunya tadi untuk pemasaran produk maupun hal-hal yang sifatnya publikasi. Tadi kalau budaya berarti di sini sering ada pertunjukan berarti ya Pak Bu. Oke, nanti juga bisa dipromosikan ya lewat media sosialnya. Ini Tanjung Elit Community punya Instagram Mbak? Punya. Oke, nanti saya follow ya Pak Bu. Jangan lupa untuk follow juga Instagram maupun Facebooknya Kominfo DIY. Nanti kita mungkin bisa saling tukar informasi kalau Bapak dan Ibu sekalian mau kami bantu untuk publikasi pada saat di sini punya event. Nanti mau titip flyer atau titip video kegiatan di desa Tanjung Harjo ini silahkan hubungi kami gitu. Nanti via Pak Lurah juga bisa nanti untuk bisa ditampilkan di medsos yang kami punya. Ada juga videotron gitu. Nanti pada saat mungkin di sini ada pertunjukan bisa tayang di 3 videotron yang kami punya sehingga nanti yang menyaksikan bisa lebih banyak gitu. Gak cuma terbatas yang ada di Kulon Progo, mungkin juga yang dari berbagai tempat bisa ikut menyaksikannya. Lalu untuk yang berikutnya nanti silahkan dimanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya ya. Ini forum diskusi khusus untuk Bapak dan Ibu sekalian yang ada di desa Tanjung Harjo ini. Nantinya hasil diskusi ini informasi positif yang kita sampaikan dalam kegiatan ini nanti disampaikan juga kepada anggota komunitasnya gitu. Yang ada di sini kan seharusnya hanya perwakilan gitu. Nanti informasinya bagaimana materi-materi dari narasumber untuk bisa disebarluaskan kepada semua anggota komunitas maupun semua Bapak Ibu yang Bapak Ibu kenal, sehingga nanti makin bisa menunjang majunya desa mandiri budaya di Kelurahan Tanjung Harjo ini. Yang berikutnya kami mohon maaf juga kalau kami sebagai penyelenggara kegiatan ini banyak hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Demikian, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Baik, terima kasih kepada Ibu Riris Puspita Wijaya Kridaningrat STMACC selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang mewakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY yang hari ini belum bisa hadir. Untuk itu selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan materi. Bapak Ibu silakan nanti sambil berjalan boleh disiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Apalagi ini temanya yang luar biasa sekali sesuai dengan apa yang kita tahu juga kita ketahui bersama bahwa kalian orang-orang fasik ya membawa berita fakta bayan, maka klarifikasilah tabayun itu dalam konteks agama, sehingga kemudian tidak muncul hoax ya, tidak muncul namanya hoax dan lain sebagainya ya. Termasuk juga tentu dalam konteks ini nanti karena yang diharapkan oleh dinas adalah bagaimana konten positif itu nanti bisa menumbuhkan jiwa wirausaha, kreativitas di dalam berusaha. Tentu ya ini juga sangat penting ya, nggak boleh tadi mbaknya katanya punya usaha on shop ya, online shop ya, toko online juga nggak boleh moto-moto sing ketok apik ning jane fisiknya nggak bagus kan gitu. Nah itu kan itu hoax dalam konteks jual beli. Tak pernah beli di ya kapusan hitungannya kan gitu. Beli melalui online juga sepatu ya, contohnya sepatu fotonya apik banget gitu ya. Fotonya apik banget
kemudian terkirim, ya saya bayar. Mau dibuka dulu nggak boleh, ya nggak boleh dibuka dulu, harus bayar dulu baru dibuka kan. Ternyata setelah dibuka sudah bayar, kuriernya sudah pergi, ya nggak sesuai dengan pesanan. Ya, pesen sepatu kur 40 loro, saya dikirim 40 siji. Nah itu kan berarti kan juga nggak benar, bentuknya juga nggak sesuai dengan gambar. Nah ini hal-hal yang saya kira dalam konteks mentalitas pebisnis itu harus kita bangun, walaupun tadi ya bisnis online ya, seakan-akan tidak ketemu langsung dengan customer kita. Nah ini satu hal yang sangat penting karena bisnis itu akan bisa berjalan terus menerus berkesinambungan kalau dilakukan dengan jujur. Nah kalau orang sudah merasa diapusi, kira-kira mau datang lagi nggak ke situ? Ke workshop kita? Nggak mau, nggak akan mau. Hanya bisnis yang tidak jujur itu akan membuat perangkap bagi kita sendiri, bagi pebisnis itu sendiri. Nah ini hal-hal yang sangat penting bagi kita semuanya. Nah, oke Bapak Ibu yang saya hormati, mas-mas sekalian yang saya banggakan. Jadi kami di DPRD dalam konteks kegiatan ini tentu sangat mengapresiasi dari Dinas Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah melaksanakan program ya, melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Dan karena memang tugas kami seperti itu, salah satu bait yang senantiasa diucapkan oleh anggota Dewan ketika dalam pelantikannya mengambil sumpah jabatan itu adalah memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Ini yang senantiasa juga saya sampaikan ketika bertemu dengan masyarakat, sehingga selalu terngiang-ngiang saya sebagai wakil rakyat tidak mencederai amanah tersebut. Nah, oleh karenanya hal-hal yang semacam ini yang merupakan kegiatan yang positif dan diajukan oleh masyarakat, khususnya teman-teman Karang Taruna di Tanjung Harjo, ya semaksimal mungkin kita upayakan untuk bisa kita perjuangkan. Alhamdulillah siang hari ini bisa terlaksana dengan baik. Karena itu sekali lagi saya mengapresiasi Dinas Kominfo diwakili Bu Riris sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Tentu inilah kalau katakanlah bisa disebut sebagai bagian dari peran kami di dalam upaya tadi ya yang diminta Mas Imam ya, bahwa kami diminta untuk menyampaikan peran DPRD di dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi diseminasi konten positif ini. Ya, itu menjadi bagian penting dari mas-mas, mbak-mbak sekalian yang masih muda-muda ini untuk bisa terus melakukan upaya-upaya real ya, menggunakan haknya sebagai warga masyarakat untuk bagaimana menyampaikan aspirasinya terhadap kebutuhan-kebutuhan panjenengan semuanya. Jadi justru anak-anak muda itu harus memiliki peran, ya, memiliki peran dalam konteks membangun masyarakat. Ya salah satunya adalah ya berkomunikasi dengan para wakilnya. Ya dalam hal ini saya, ya di Purwokerto ya, walaupun mungkin bisa jadi, ya, saya juga nggak tahu sudah ketemu saya berapa kali Mas Miko. Baru kali ini, ya. Walaupun baru ketemu sekali ini, tapi ya karena ini adalah yang penting kalau tulisannya Pak Gakulong Progo, ya saya harus perjuangkan kan gitu. Ya. Tetap harus kami perjuangkan walaupun baru ketemu sekali ini ya. Kemarin ngirim proposal mungkin belum ketemu dengan saya. Dan memang tidak harus ketemu. Jadi ini kami perannya begitu sebagai fungsi budgeting, fungsi anggaran.
Jadi ketika ada aspirasi, ya, masyarakat kegiatannya apa, kami akan komunikasikan dengan Pak Gubernur melalui dinas-dinas sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan urusannya. Nah, ini yang kami lakukan. Jadi fungsi anggota dewan itu salah satunya adalah punya fungsi budgeting untuk penganggaran. Penganggaran bisa dilakukan ketika memang ada aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Kalau tidak ada aspirasi dari masyarakat, ya kepenaan anggota dewan kan itu. Ya maka ya memang penting. Tadi dalam konteks yang positif ya. Jadi kadang-kadang masyarakat ini Pak Lurah, ya, mungkin Pak Lurah juga merasakan itu sebagai pejabat publik. Ada masyarakat itu punya persepsi yang berbeda-beda terhadap pejabat publik, mungkin khususnya anggota dewan. Kadang-kadang ada yang mengatakan dewan ini dilangi ini Pak. Berarti apa? Berarti dewa kan itu. Jadi seakan-akan dalam konteks tertentu itu punya sebuah kekuasaan yang luar biasa. Padahal tidak bisa seperti itu. Apa-apa mulai dari urusan-urusan orang mau menikah sampai ngantek duwe anak, ya kan? Itu semua ditumpukan kepada anggota dewan. Nikah moro, berkuwi duwe anak, bayan moro, metake moro. Kok nikahke anake sing ditetake kuwi moro meneh. Seakan-akan itu sesuatu hal yang sebenarnya bukan fungsi anggota dewan dalam konteks sosial, ya kan? Dalam konteks sosial, ini konteksnya adalah pertemanan, boleh-boleh saja. Tapi dalam konteks ketugasan, justru tugas anggota dewan itu adalah bagaimana aspirasi masyarakat itu bisa terpenuhi kebutuhannya. Ini satu hal yang perlu kita sampaikan sebagai bagian dari edukasi politik ya, terhadap seluruh warga masyarakat. Yang kedua adalah fungsi kontrol. Ini bagian dari saya juga ya, soal melaksanakan fungsi pengawasan ya. Oh ternyata sudah dilaksanakan dengan benar oleh dinas Kominfo, walaupun tadi pelaksanaannya hanya agak terlambat sedikit kan itu, karena hal-hal yang sifatnya teknis, yang mungkin macet dan lain sebagainya. Nah, jadi ini fungsi kontrol. Setelah tadi menganggarkan kegiatannya, nama kegiatannya apa, anggarannya berapa, karena dewan punya fungsi budgeting penganggaran. Nah, kemudian dilaksanakan, dewan punya kegiatan untuk melakukan pengawasan, punya fungsi untuk melakukan pengawasan. Nah, yang ketiga, ini saya sampaikan, saya kocor atau omongin loh gitu. Ya. Sopo ngerti besok teman-teman yang muda-muda ini juga mau jadi caleg gitu ya. Kan jadi wis duwe ilmu nih, dewan itu tugasnya 3. Yang pertama apa? Fungsi budgeting, yang kedua fungsi pengawasan, kontrol. Yang ketiga, ada yang tahu? Pelajaran SMP loh gitu. Wis lali, pembian Pak Ramangkat Mas Gurune. Mas bolos ya. Yang ketiga itu adalah fungsi legislasi. Fungsi legislasi itu fungsi membuat peraturan perundang-undangan. Nah, jadi biasanya aturan ini nek sing gawe wong apik ya output aturannya juga baik ya. Coba nyuwun sewu sing gawe peraturan iki nyuwun sewu nggih, tukang adu jago. Tukang adu jago itu gawe aturan. Blumpuk gawe aturan. Kira-kira apa sing keluar? Yang muncul aturannya apa ya? Piye carane adu jago ini iso dadi sesuatu yang legal kan gitu loh. Dengan judi berkumpul itu ya, kemudian buat aturan ya caranya perjudian itu bisa jadi sesuatu hal yang legal. Itu kan logika
umumnya begitu ya. Makanya saya sampaikan, ya aturan yang baik itu muncul dari orang-orang yang baik yang duduk di dalam konteks pengambil kebijakan atau pembuat aturan tersebut. Nah, ini yang perlu kami sampaikan dalam konteks saya sebagai wakil panjenengan semuanya punya peran dalam upaya bersama untuk bagaimana mensosialisasikan diseminasi konten positif ini, karena yang namanya hoax ya, yang namanya hoax itu sesuatu hal yang jelas tidak boleh dalam konteks agama juga jelas tidak boleh, dalam konteks umum jelas juga tidak boleh kita berbangsa dan bernegara ini, karena apa, dasar kita juga dasar ketuhanan yang Maha Esa, itu nilai-nilai agama yang juga harus kita bangun kan begitu. Nah, intinya ngapusi ki ora oleh, ngapusi dalam hal apapun ya, ngapusi dalam hal apapun ini tidak boleh. Nah, ini penting. Kemudian selanjutnya tentu saya mengapresiasi juga teman-teman ini Karang Taruna, namanya apa tadi Pak, Telkom Tanjung Elite Community, itu Telkom tadi ya, disingkat Telkom. Nah, luar biasa, punya visi ke depan kayak Telkom kan ya. Ya, Tanjung Elite Community. Jadi kayaknya sudah sering momen momen di Facebook saya ya. Kalau tidak salah ya, saya bukanya. Berteman apa tidak kan? Belum berteman, berarti mudah-mudahan di Telkom ya. Teman ini teman. Ya. Ternyata dari ini sebenarnya apa? Kita kodal sekarang ya. Kalau ini dunia maya, belum pernah ketemu ya. Kita sekarang ketemu. Ketemunya komunikasinya baru melalui di Facebook. Ya. Siapa teman Facebooknya Mas? Adminnya siapa adminnya? Hah? Ya, sudah berapa ribu temannya kira-kira? 2000 lebih. Oh ya. Ya, luar biasa itu 2000 lebih. Tapi masih di bawah saya. Apa namanya? Tadi TikTok ya. TikTok punya juga. Berarti ya, saya belum ngecek kalau itu sudah teman atau belum, sudah follow atau belum TikTok saya kan itu. Ya, saya juga walaupun tua orang tua lagi. Tapi anak saya udah gede, anak nomor 2. Jadi ini melalui kegiatan ini saya kira saya perlu mengapresiasi teman-teman dari Telkom ya, tenanya Telkom atau Nawon yang sudah memiliki satu harapan dengan kegiatan ini supaya nanti bisa, yang pertama ya tentu tujuan dari teman-teman dinas Kominfo juga secara umum tugasnya bagaimana mengurangi hoax yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tapi ada tulisan Bu Riris ya di apa itu bahwa yang sering membuat hoax itu adalah masyarakat yang berumur 45 tahun ke atas sebenarnya. Ya, ada tulisan tadi pagi baru baca itu. Ada berita gitu ya ini. Wah, ini di Kominfo Go. Kominfo www.kominfo.go.id ya. Kominfo, penyebar hoax berkisar usia 45 tahun ke atas. Ini ada yang sudah 45 tahun ke atas.
nggak ada potensinya hoax. Harusnya begitu kan? Harusnya begitu. Saya Pak Lurah sudah berapa? 41. Waduh, berarti aku tua ya. Saya 45 tahun. Di atasnya, 45 tahun ke atas, saya masih belum. Cuma yang sudah usia 46 ke atas itu sudah. Kuriris, 41 ya. Aku tua dewe gitu ya. Mas Imam lah yang dia titulasi. Jadi mulai dari muda justru sudah belajar tentang hal itu, sehingga jangan sampai nanti penelitiannya ini kalau bisa coba dibuat penelitiannya jangan sampai terbukti. Nah ini gerakan orang-orang tua harusnya begitu ya, jangan sampai terbukti bahwa usia lebih dari 45 tahun itu potensi penyebar hoax. Karena kadang saya juga dikirimi, terus dulu guru saya dulu ketika SD ya foto berarti sekarang ya, itu kadang nyasar WA-nya ke tempat saya ngasih info-info iki gek piye ya ora tak waca ya piye guruku aku ngono tak waca kok koyo ejane hoax kan. Ya wes lah saya terima aja dibaca tapi nggak usah disebarkan kan gitu. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Nah kita sebagai anak muda ya mestinya memang harus selektif untuk hal-hal yang semacam itu. Yang terakhir, ya, karena waktunya cuma 20 menit. Masih berapa menit Mas Maaf? Oh 3 menit ya. Yang terakhir saya menyemangati aja teman-teman di Telkom ini kalau sudah jadi sebuah organisasi yang berjalan baik dan apalagi kalau mau ada bidang-bidang usaha ya, bidang-bidang ya, ada kebudayaan, ada bidang agama, bidang ekonomi ada nggak? Ada ya, bidang ekonominya. Coba mulai dari sekarang karena sekarang ini Indonesia itu penduduknya 280 juta lebih. 204 ya yang menggunakan media sosial itu kurang lebih 204 juta. Tadi saya barusan membaca. Ini penelitian setahun yang lalu ya. Berarti sekarang sudah meningkat kan gitu, sudah meningkat. Berita tahun 2022 Juli. Sehingga tentu ini peluang yang sangat luar biasa untuk teman-teman semuanya geluti, perdalam, seterusnya. Sehingga kemudian media sosial ini bisa berfungsi dengan baik untuk upaya-upaya kita bisa bersama meningkatkan kesejahteraan kita semuanya. Maka ini menjadi satu hal yang penting di teman-teman yang ada di bidang ekonomi ya, atau bahkan bidang budaya pun bisa meraup meraup rupiah dari usaha-usaha media sosialnya kan itu. Coba kalau tadi ada bidang budaya, kemudian ada YouTube ya, konten-konten positifnya ditampilkan, kemudian punya subscribe yang banyak dan seterusnya, kan akan melahirkan tadi ya rupiah-rupiah yang nanti akan kita dapatkan. Saya punya temen ya orang Sentolo ya, awalnya cuma noteng loh kandang ayam, kandang bebek dan lain sebagainya. Sekarang subscribe-nya katanya tak tanya itu sudah 8.000 orang. Terus besoknya duit terus Mas ya sampun Pak alhamdulillah kan itu. Jadi sudah 1,5 juta atau berapa ya lumayan kan itu. Itu kalau dalam konteks hitungan pendapatan itu pendapatan apa? Sampingan pasif ya, apa namanya? Pasif income ya, pasif income. Ya, dan senangnya minggu pitik di dalam kan itu atau ternak ya kandang-kandangnya di shootingi gitu jadi sebuah peluang bisnis juga. Nah ini penting dan bisa dijadikan sebagai awal untuk bagaimana membangun usaha bisnis bersama. Saya 25 tahun yang lalu, ya, saya ini 45 berarti 25 tahun yang lalu umur berapa? 20 ya. Nah, saya 25 tahun yang lalu juga membangun bisnis ya usaha dagang
waktu itu belum ada HP ya, tahun 98 tuh belum ada HP ya. Alhamdulillah sekarang melalui, kalau dulu saya remaja masjid ya, dari remaja masjid bangun usaha dagang dan seterusnya, kita kelola sampai sekarang alhamdulillah masih bisa jalan dengan baik. Karyawannya ada 46 orang, juga bermain, ternyata juga sekarang harus bermain di Polsok tadi ya, punya toko juga, karena kami juga mengelola swalayan ya, tapi tetap harus dibarengi juga dengan tadi online-nya juga jalan. Kalau cuma offline yang kita layani ternyata bisa jadi kalah nanti dengan teman-teman yang berkecimpung di dunia online. Dan kemarin rame-ramenya adalah ketika ada corona. Nah, corona itu cukup luar biasa ya, yang online. Saya tanya ketika karyawan saya itu membungkusi gandum gitu ya, gandum apa itu mbak, yang biru-biru ya pak, segitiga biru ya, 2 atau 3 dibungkus itu, bakal dikirimnya di Sleman pak. Orang Sleman beli gandum di Kulon Progo, di Mendak melalui online shop. Iki mbok sing kebangetan iki saking kesete sing pesen apa beli kan. Hanya beli gandum saja sampai Kulon Progo di toko swalayan gandum. Nah, jadi ini satu hal yang saya kira kalau sudah ada bidang ekonominya, apalagi Nanggulan itu termasuk menurut saya ya, kreatornya luar biasa, kreativitas warganya luar biasanya, banyak eksportir ya, importir atau eksportir ya Pak. Ini terutama kerajinan dari Nanggulan ini yang sudah luar biasa, bisa menopang kehidupan mereka, bahkan bisa menggait atau mensejahterakan tetangga lingkungannya. Maka jangan sampai kemudian ketinggalan, anak-anak muda juga harus kreatif dan kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan masing-masing, ataupun bahkan sampai keluarga dan lingkungannya. Jadi demikian, terima kasih karena waktunya sangat terbatas, sehingga mudah-mudahan kegiatan ini nantinya bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita semuanya. Dan saya sebagai anggota DPRD DIY ya, wakil panjenengan semuanya, ini wis plong, merasa sudah lunas utang saya dengan proposal itu. Kalau ada titipan proposal rasanya abut kan, itu amanah kan itu. Sekarang sudah terlaksana, utangku lunas ya Mas Niko dan kawan-kawan ya. Baik, saya kira demikian. Waktu saya kembalikan kepada Mas Imam Gadendra. Ada kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan kepada beliau, pada Bapak Muhammad Ajrudin Akbar Esos selaku anggota DPRD DIY dalam materi kita, peran DPRD DIY dalam sosialisasi menumbuhkan jiwa wirausaha yang kreatif dan juga inovatif. Untuk itu berkenan kepada Bapak Ajrudin, Ibu Riris, Bapak Suyati dan juga narasumber kita untuk dapat foto bersama terlebih dahulu. Dan juga ada 2 sesi foto, yang pertama adalah narasumber kita dan juga Bapak Dewan, yang kedua adalah bersama dengan teman-teman yang ada di sini. Silakan tim dokumentasi boleh dibantu. Foto yang pertama, dibantu Mas di mana? Baiknya di depan apa di belakang? Oh, di depan aja, silakan. Dan juga kami informasikan untuk hari ini kita sudah mulai live streaming ya teman-teman ya. Ini silakan dicek. Ya Pak Azudin tadi masuk Pak, tak pantau Pak dari belakang. Iya, 2 sesi kok Pak. Yang pertama narasumber dulu, habis itu sama teman-teman. Baik, yang selanjutnya boleh berkenan teman-teman.
untuk dapat mempersiapkan diri untuk berfoto bersama. Bapak tetap di situ gini. Sekarang gimana merapat? Berdiri dan merapat. Oh iya, boleh. Teman-teman boleh izin berdiri semuanya dan merapat di sini ya. Ya, merapat ke tengah. Pastikan terlihat untuk sesi foto kita hari ini. Ya, maksudnya boleh merapat di sini. Nah, diisi di tengah. Ya, termasuk yang kanan juga. Ya, boleh diisi di kanan kirinya, di belakangnya. Ya, boleh dibantu fotografer. Apakah kelihatan atau kurang simetris? Bantu saya instruksikan. Ya, di kanannya. Ya masih. Oke, dibantu mas simetrisnya mas. Nah, tengah-tengah, belakang tengah mas. Ya. Oke, terlihat. Ya, sedikit. Ya. Literasi gitu ya, L. Ya. Gaya bebas ya, 3, 2, 1, gaya bebas. Ya, terus senyumnya. Oke. Terima kasih tepuk tangan buat kita semua hari ini. Oke. Ya, silakan dapat menempati tempat duduk yang sudah kami sediakan kembali. Ya, silakan Bapak Azizudin, Ibu Riris dan sama narasumber Pak Lurah ya. Dan juga di sesi selanjutnya kita akan ke pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Mas Lian Abdul Aziz SPSI selaku manajer HR Bagus Group dengan topik membangun semangat kewirausahaan. Mungkin biar kita bisa menyimak dengan padat materinya daging semua ini. Untuk itu langsung saja pada Bapak Lian, boleh berikan tepuk tangannya untuk narasumber kita, Mas Lian. Nanti berkenalan sendiri nih sama dia. Ini ada 3 poin, yang mana yang ditentukan? Yang PowerPoint. Cik. Di seberangnya nggak apa-apa. Oh iya. Sambil disiapkan, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabnya kenceng, semangat, saya doakan bersama-sama mudah-mudahan rezekinya lancar. Yang belum ketemu jodoh segera dipertemukan. Kemudian yang jawabnya cuma mangap-mangap saja, mari kita doakan bersama-sama mudah-mudahan rezekinya seret. Kemudian kalau belum menikah jodohnya nggak nemu-nemu, sehingga harapan saya teman-teman semua jawabnya yang semangat, karena jawab salam itu juga hak untuk saya. Jangan sampai gara-gara kalian nggak jawab salam besok nggak jadi masuk surga. Terus nih pintu suarga ini saya biar aja salam dulu balik. Cemplungin neraka, dikumbah, kasih download tuh, ya kan? Makanya saya kasih salam, teman-teman jawab dengan semangat dan kita doakan nanti positif-positif yang jawabnya semangat ya. Termasuk yang di depan, karena malaikat nggak pandang bulu. Ya. Baik, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma'abadu. Yang saya hormati Bapak Muhammad Azizudin selaku DPRD DIY, kemudian Bu Riris selaku perwakilan dari Diskominfo DIY, Bapak Suyadi selaku Lurah Kelurahan Tanjung Harjo. Benar ya? Mas Imam selaku MC, kemudian ada Mas Bima juga, luar biasa pemateri hari ini. Dan saya mengajak teman-teman semua disclaimer dulu sebelum materi saya mulai. Harapannya teman-teman nyimak dulu apa yang saya sampaikan di awal. Karena waktu saya berapa? 30 menit. Loh, ini salam tok nek ya kan? Ini salam tok nek. Makanya saya disclaimer dulu di awal. Yang pertama, saya hanya akan menyampaikan mindset dalam wirausaha saja. Karena biasanya saya ngisi ini materi ini saya sampaikan 1 hari.
dari pagi sampai sore, karena ada prakteknya juga. Kalau mau join WA saya, nanti kapan-kapan tak ikutin kelasnya. Itu di Yogyakarta biasanya kalau nggak di Grace Hotel atau di Alana. Ya, makanya saya sampaikan mindsetnya aja. Kemudian yang kedua, sebelum materi saya mulai, harapan saya teman-teman semua ingat sama Tuhan dulu. Ya, karena anak-anak muda sekarang tuh rata-rata gerimis ingat kenangan, mendung ingat mantan, hujan ingat jemuran, gempa baru ingat Tuhan. Nunggu gempa sih baru ingat Tuhan. Nah, makanya di opening pertama ingat Tuhan dulu. Kenapa? Dengan niat Bismillah teman-teman semua belajar, hasil akhir insya Allah pasti yang terbaik. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, walaupun temanya adalah tentang kewirausahaan, teman-teman yang belum punya bisnis atau belum punya usaha jangan insecure dulu. Saya sebelum punya bisnis pernah jadi karyawan juga kok. Di Smartfan saya, Smartfan Cluster 10 area sosial Jawa, waktu itu sudah sampai level manager. Akhirnya keluar, kita bikin usaha sendiri bareng teman-teman dan jalan 4 tahun dari sampai sekarang, alhamdulillah. Artinya, teman-teman yang belum punya bisnis, kalau memang belum siap jadi pengusaha, saran saya ojo maksake. Ya, ojo maksake. Belum punya ilmu, belum punya pengalaman, belum punya pengetahuan, kok langsung berbuat usaha, itu modalnya cuma satu, nekat. Dan biasanya modal nekat kalau nggak disertai dengan pengetahuan, nek nggak ajur ya umur gitu kan. Gak mau lihat. Paham ya? Jadi belajar dulu. Yang masih muda-muda ini, momen ini luar biasa karena biasanya saya kalau ngisi milenial, nah ini nyampur, ada milenial, ada kolonial. Nyampur. Prasejarah malah salah ya. Biasanya tuh kalau milenial semua gitu, terus kalau kolonial semua ini nyampur. Ekosistemnya luar biasa beda. Jadi saya milih kata-kata yang bisa diterima. Itu rodok luar biasa menantang gitu. Nah, istilah-istilah yang mungkin teman-teman semua udah paham yang milenial, tapi yang kolonial belum, ngapunten. Ya tak? Saya nuwun sewu Pak, jenengan bilang TikTok berteman, saya belum tahu. Di TikTok kok berteman tuh ini. Nah, itu cuma follow, enggak apa-apa. Itu kan ada gap antara generasi 90-an dengan generasi 2000. Nah, itu di momen kopdar hari ini kita satukan. Loh iya toh? Buat apa bahas wirausaha kalau dalam berkomunikasi aja teman-teman belum siap? Ya toh? Makanya harus disesuaikan. Apalagi kalau teman-teman semua masuk dunia online, pasar online, sekarang itu harus punya ilmu yang namanya copywriting. Kalau enggak, mbok sebagus apapun produkmu, kalau enggak dipakai copywriting yang bagus, enggak mungkin payu. Misal, jualan sepatu, mereknya Nike, kemudian jenisnya sepatu sneakers gitu, diposting ke sosmed, deskripsinya sepatu lur, gak payu, butuh deskripsi produk dengan menggunakan teknik copywriting. Nah makanya itu ilmu komunikasi, baik lisan maupun tertulis. Nangkap ya poinnya ya? Ya, oke. Kenalan singkat boleh kok hilang. Nah, ini ya identitas singkat dari saya. Ngapunten saya kalau ngisi materi emang biasa pecicilan, jadi saya akan kesana kesini. Bapak Mas kameramen siap-siap pegel pundak nungguin. Anak kira ini. Live YouTube di sini. Kamera ini, ayo ikuti sini. Nama saya Lian Abdul Aziz, bisa dipanggil Mas Lian. Saya kelahiran, ya bisa dibilang milenial generasi awal ya. Kelahiran 95. Walaupun muka seperti 38 ya, enggak apa-apa. Alamat sekarang di Biro Sewon Bantul, kemudian pendidikan ini, pengalaman ini, dan ini ada nomor WA, silakan ditulis boleh. Nanti kalau mau tanya-tanya silakan. Mas, saya kemarin ikut di Tanjung Harjo, komunitas Tanjung Elit Community, mau tanya dong, gitu langsung aja nggak apa-apa. Nggak usah Mas, pertama-tama mari kita panjatkan yang sesuai. Nggak usah. Langsung, Mas saya mau nanya gitu. Ini ya, cuman saran saya kalau malam pas saya lagi di rumah, WA-nya jangan ekstrim ya. Halo Mas, sudah makan belum? Repot. Karena biasanya aku yang buka istri gitu kan. Sudah makan belum? Wah, ini siapa ini? Kalian, saya pengen membantu UMKM tanpa merusak rumah tangga saya. Jadi tolong bantu itu, ya, tolong bantu itu. Ya. Kemudian ada Instagram juga. Ini Lian_Abdul, silakan di follow aja. Followernya masih sedikit ya, baru 1.400an. Belum banyak. Target saya bisa sampai 10k di sini. Tanpa beli, kalau beli mah cepat. Jangan beli.
Yang saya posting ya kegiatan-kegiatan sama captionnya mudah-mudahan bermanfaat tentang keluarga, tentang asmara, tentang perusahaan, macam-macam yang saya tahu. Ya, ngomongin soal Instagram, teman-teman semua yang ada yang hobi live, selebgram ada? Mbak yang belakang selebgram bukan? Bukan. Apa? Biduan? Siapa yang selebgram ada? Selebgram? Mana? Hah? Apa? Oh, model real. Selebgram bukan? Bukan. Gini teman-teman, kenapa saya tanya selebgram? Perhatikan. Saya kan ngasih tahu satu akun, tapi teman-teman semua saya disclaimer dari sekarang, ini akun bukan untuk pornografi ya. Jadi gini, buat teman-teman yang selama ini endorse atau paid promote atau brand ambassador hanya mengutamakan fisik, ayu, bahenol gitu kan. Tahu bahenol ya? Badan heboh otak nol. Bercanda. Bahenol gitu akan kalah dengan yang namanya AI, Artificial Intelligence. Ada istilah yang namanya deep fake, kebohongan yang paling luar biasa dalam. Kemarin itu AI hanya bikin video palsu, jadi kayak seolah-olah saya cuma diambil mukanya, kemudian seolah saya ngomong sesuatu. Sekarang AI sudah merambat di Instagram. Silakan buka Instagram teman-teman yang bawa HP. Saya nggak tahu, nggak usah sosokan saya. Orang bawa HP mas, nggak usah. Buka Instagram, kemudian buka nama akunnya Lentari Pagi. Lentari Pagi tanpa spasi, LENTARI, Lentari Pagi. Ingat saya sudah disclaimer, ini bukan untuk pornografi. Sing bersahabat neta rukyah. Buka Instagram, sudah ketemu? Lihat biografinya. The first virtual idol from Indonesia. Sudah dibuka? Mas yang make wes mas, lu bablas toh? Sudah. Mas sudah mas, pun ndak bablas kamu telan ngendi-ngendi. Wes. Ning omah mas ono wong aja ngene. Di rumah. Itu bukan manusia. Itu hanya AI. Jadi orangnya di dunia nyata nggak ada. Kemarin viral di kalangan pebisnis online ya, Lentari Pagi, gitu. Bahkan sampai salah satu kalau nggak Kompas, satunya Kompas apa? Tempo itu sudah upload berita itu. Jadi ini first AI idol yang ada di Indonesia. Kalau negara lain udah banyak. Nah ini baru pertama kali dan followernya langsung banyak. Dan anehnya ada orang-orang yang agak dalam tanda kutip, mohon maaf, prapintar, pracerdas. Tapi kalau sebelum cerdas apa? Pracerdas ya. Aku main nyebut kata lain, live ya soalnya. Itu malah komen seolah-olah itu orang beneran. Aduh hai cantiknya gitu lah. Para pemuda-pemuda yang alirannya gondes syari. Loh, bang aja ada syariah kok. Gondes ada syariahnya dong. Gondes syariah assalamualaikum mufti gitu lah. Ada juga yang baca aja komennya. Tapi jangan mas, kalau jangan buat terus ini. Ya. Ini saya tekankan lagi teman-teman semua, AI mulai menggeser posisi-posisi yang selama ini diisi oleh manusia. Deepfake itu adalah videographer, jelas bergeser. Kemudian ada AI juga untuk bikin desain. Kamu cukup foto, jepret, upload, akan muncul opsi desain. Desainer kegeser. Kemudian ada yang namanya Namelix, itu AI juga untuk membuat logo. Coba aja buka namelix.com, NAMELIX, namelix.com. Itu untuk bikin logo perusahaan beserta visi misinya, cukup dengan masukin nama perusahaannya di bidang apa, kemudian bergeraknya di mana, kemudian online atau offline sama kategori bisnis. Kamu enter, opsinya ribuan akan keluar. Copywriter tergeser, desainer tergeser, layouter tergeser. Bahkan yang terbaru ada yang namanya ChatGPT, tahu? Hah? Nggak tahu? Tahu, ada tuh. Masa masih mau nggak ngerti? ChatGPT itu atau ChatGPT itu sudah saya pakai. Jadi saya setiap nulis caption itu sebagian bahan saya dari ChatGPT. Cara kerjanya gampang.
Tolong buatkan saya kalimat motivasi tentang pekerjaan. Tag kan. Bikin tuh. Baiklah, dia bikin. Gitu. Tak baca, oke dapat insight. Kemudian saya tulis. Jadi saya ambil insight-nya, kemudian saya tulis dengan gaya bahasa saya sendiri. Sudah sampai sedemikian rupa AI, kalau teman-teman semua nggak nambah skill, bahaya. Tapi ini agak sharing ya, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian. Emang negara kita, bangsa kita, rakyatnya tuh sedunia terkenal paling slow, paling boles kita tuh, santai aja. Makanya penjajah sekarang Belanda, Inggris, kemudian mana Jepang itu nggak berani jajah kita lagi. Bukan karena kita kuat, tapi kita tuh paling slow, nggak punya rasa takut. Kita tuh makhluk yang paling nekat di dunia, bangsa Indonesia ini. Rong duwe penghasilan yo wani cicil ya. Sesuk mangan opo bingung ya saiki sing kebas kebus rokok ya kan. Loh iya kan? Sehingga kalau saya menyampaikan semangat motivasi wirausaha ke pedesaan, saya nggak akan terlalu muluk-muluk. Karena muluk-muluk, wah mau tuh mas ngene wae penak seperti itu. Ya kok iya. Duwe utang wakai ngeritik ya satu gelang anyar. Wes gitu kan. Aku udah ngajak gibah ya. Malah ngomong wes gitu ngajak gibah, terus senggol kancane gelang imitasi gitu. Terutama yang kayak gitu ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu. Kompak ya. Ibu-ibu apa bapak-bapak yang kayak gitu? Ibu-ibu. Ya enggak apa-apa, udah kodratnya. Laki-laki kan dari Adam itu income. Kalau perempuan dari Hawa. Anak. Kalian ngomong, kodratnya udah kayak gitu, enggak usah pusing ya. Nah, ini ngomong Instagram, ingat mentari pagi. Dicek bukan untuk dinikmati visualnya ya, terus bertanggung dewi. Aku sudah dilamar dari awal. Ya Allah Gusti saksikan ini. Kemudian ini ada LinkedIn, ada yang punya LinkedIn? Ada. Silakan dikontak LinkedIn-nya, itu punya saya. Kalau mau maju, akun sosmednya juga harus nambah. Orang berbigo terus. Masa guyu banter kulino main. Orang berbigo terus. Singanya apa? Micet. Orang bertambah LinkedIn, locker.id, pintarnya.com, banyak akun yang mendukung teman-teman semua untuk update tentang dunia kerja. Tapi cara mainnya seperti Facebook. LinkedIn ini kan kayak Facebook ya. Kalau teman-teman yang sudah punya. Nah itu upgrade teman-teman semua. Jangan malu untuk belajar. Wah, angel ya mas, nek mau mulai. Mau tak ajarin nggak doa biar jadi pengusaha sukses? Ini pasti manjur. Mau nggak? Mau nggak? Tenang, nek nggak mau nggak tak share juga. Mau nggak? Saya semangat, mau nggak? Oke. Doanya gini, tapi diikutin ya. Saya nggak ngikutin, mesti nggak kabul. Saya mempraktekkan ini dan terkabul, alhamdulillah. Ikutin ya, dengan lantang dan keras. Ikutin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kurang semangat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dipeksa. Wes, itu doanya. Oh, Dewi sudah tenanan. Mas siapa namanya? Ilham. Siapa nama Mas itu? Hah? Mas Ian. Nah, kok namanya Ilham kenapa? Samaran. Nama panggung. Nama panggung kok DPO? Ya, cuaks gitu kan. Nah, ini istilah cuaks juga di depan mungkin belum tahu. Sudah tahu belum? Belum tahu? Wah, ini cuma kita yang tahu kalau. Jadi nanti kalau pas ada sesi kita cuaks gitu. Nah, nanti googling Pak. Apa? Rar. Itu sebenarnya cuma kita yang tahu kan. Nah, enak generasi kayak saya tengah-tengah. Yang kolonial tahu, yang milenial tahu. Jadi skill satu skill yang saya banggakan adalah ngakalin blog. Oke, saya akan sharing sedikit tentang perusahaan yang saya punya sekarang. Ini dengan beberapa founder, total ada 6 orang. Jadi saya setelah keluar dari Smartfren tahun 2020, itu awal-awal pandemi, justru malah saya resign karena memang ya perbedaan prinsip. Karena saya orang kerja itu punya prinsip ya, orang kerja itu bukan cuma nyari uang, tapi juga nyari berkahnya. Kalau cara mainnya nggak tepat, nggak sesuai prinsip, mending saya keluar. 2 tahun di Smartfren sudah sampai level manager, saya keluar.
Kemudian saya bangun bisnis namanya Bagus Group. Filosofinya ada gambar logo masjid, tulisannya BAGGOS karena kita terinspirasi dari Asmaul Husna, 99 Asmaul Husna. Ya, ini badan-badan usahanya. Sekarang alhamdulillah sudah jalan 4 tahun, mau 4 tahun. Ini sudah punya lini bisnis sekian banyak. Dari semua ada 2 perusahaan non-profit, Good People dengan Gerakan Masjid Bagus. Good People itu untuk yayasan sosial. Jadi kalau ada nasi berkah di masjid-masjid itu lewat Good People ini kami. Dan Gerakan Masjid Bagus itu untuk memperbaiki bangunan dan juga sistem yang ada di masjid-masjid. Sasaran kami sekarang masih di area Gunung Kidul. Ya. Nah ini Bagus Group itu sudah punya komitmen dari awal 10% dari profit setiap bulannya kita sumbangkan. Jadi kalau profitnya 1M, berarti nyumbang berapa? 100 juta. Kalau profitnya 10M, berarti nyumbang berapa? 1M. Nah itu mental. Kalau mau jadi pebisnis, mentalnya jangan pakai nominal, tapi pakai persentase. Paham ya? Mbak namanya siapa? Siva, kok gak naik sepeda? Ayo bisa? Iya, makanya sepeda dimodif-modif sih. Gak sesuai standar. Ya, sudah nikah belum? Sorry, belum. Mbak tak tanya, kalau ada 2 pemuda mau melamar kamu, cige, di sini ada gebetan enggak? Enggak, ada. Kamu bilang enggak ada. Yang satu seneng, yang satu cuma kakak adean. Mesake ya. Kalau butuh tambang saya bawa, Mas. Nah. Oh, Pak ketuanya? Zaman akhir cukup dajjal fitnah, kamu enggak usah, Pak. Ya, Mbak Siva, tak tanya misalkan, kalau ada 2 laki-laki ngadep kamu, mau melamar, mau meminang, yang satu bawa uang 200.000, yang satu bawa uang 200 juta, kamu pilih mana? Saya seringnya sama generasi milenial ini, pilihannya apa? Milihin. Contoh Mbak, aku juga gak nyuruh kamu nikah dini kok. Ini kan contoh gitu. Angel kan generasi after pandemi itu angel. Kon kuliah atau mangkat gitu, sidang skripsi online gitu ya. Ya, Mbak Siva, contoh saya tegaskan, contoh, CONTO, pintar, masya Allah ya. Outman ini 2 pemuda, yang satu 200.000 modalnya untuk nikah kamu, yang satu 200 juta. Pilih yang mana? Gak ada tapi, pilih tok salah satu. Mohon tambahin tapi. Angel mana diskusi karo anak muda sekarang? Pilih tok gampang kok. 200.000 sama 200 juta. Wes toh, kamu milih 200 juta, aku juga tak bilang kamu materialistik kok. Realistis. Iya, realistis saja. Yang banyak dong, nah yuk jadi gitu dong, enak toh itu. Aku nggak mau terus, Mbak Siva realistis atau materialistis, jangan dipilih juga, tenang. Pasaranmu tetap tinggi. Ya. Kamu milih yang antara 200.000 dengan 200 juta, pilih yang 200 juta. Karena fokusmu hanya nominal, bukan persentase. Andaikan, ini andaikan. Contoh loh ya, orang kok mau protes loh. Contoh, andaikan. Ternyata yang 200.000 memang hanya punya itu. Kemudian yang 200 juta, ternyata dia punya 20 miliar. Sekarang tak tanya, mana yang lebih berkorban? 200.000, kenapa? Semuanya dikasih nekat, betul. Sedangkan ini 200 juta itu dari 200 miliar itu cuma berapa persennya? Berapi sudah dikeset enggak? Gitu ya. Isu-isu kopi gitu. Jadi kamu didikan bukan untuk jadi ratu tapi jadi babu. Cuma sekian persen ya. Nah, jadi pebisnis teman-teman semua jangan cuma fokus sama nominal tapi lihat persentase. Perusahaan kami kalau untungnya 1 miliar, profitnya 1 miliar, itu nggak langsung jumawa. Karena yang kita lihat apa persentase. 1 miliar ini dari omset berapa miliar. Kalau langsung fokusnya sama omset saja, sama nominalnya saja, jadi profit tapi mau lihat nominalnya, kamu nanti jadi pebisnis yang nggak punya financial planning. Paham ya? Saya tadi ngobrol sama Mas Bima karena sama-sama pengusaha gitu ya. Kalau tadi Pak Muhammad Azrudin bilang pas proposal masuk terus kita ke sini deg-degan ya Pak ya, dananya cair atau enggak itu. Nah itu kami pebisnis itu setiap hari deg-degan Pak. Di closing pora gitu. Di umur kami setiap hari deg-degan. Jadi kalau
ada lansia itu senam jantung, ya pas sudah lansia dia senam jantung, saya pastikan itu bukan pebisnis. Karena pebisnis setiap hari sudah senam jantung, pengusaha itu setiap hari sudah senam jantung, gitu ya Mas Bima ya, setiap hari senam jantung. Apalagi Mas Bima perjalanannya ke luar negeri terus, Singapura, Makau tadi ya, Tiongkok dan macam-macam. Wah, itu yang jalan pesawat gak mungkin menikmati tuh. Ada profitnya kira aja gitu. Semua perusahaan sama. Nah, kalau teman-teman terlalu fokus sama nominal aja, nanti jadinya pebisnis yang rakus. Oleh duit saem langsung foya-foya. Karena yang diikutin TikTok. Mudah foya-foya mati masuk surga. Surga diem pun. Disensor Mas tolong. Gitu. Live ya guys. Sorry saya agak kelapasan. Jadi kalau teman-teman semua terlalu fokus sama nominal, jatuhnya nanti pas dapat duit langsung belanja. Tanpa persiapan, bulan depan bisa jadi bisnisnya turun. Tahu warung SS? Warung SS tahu? Itu setiap bulan Ramadan dia akan pasti rugi minimal 2 miliar. Setiap bulan Ramadan. Jadi siklusnya itu jelas, setiap bulan Ramadan setahun sekali mereka rugi 2 miliar. 2 miliar bukan angka yang sedikit loh kalau nominal. Tapi itu mental yang ngomong. Kalau angka segitu melihat persentase oh masih aman. Ternyata 2M dari profit total setahun itu cuma sekian persen aman. Tapi mentalnya nggak siap, rugi segitu, stroke kali ya. Terus ngemplah ya. Gitu. Setiap hari cuci darah, setiap hari ngombe pil, detak jantung dicek terus gitu kan. Insomnia, headsomnia, semua lah penyakit masuk ke badan karena pikirannya nggak siap. Nah makanya mindset pertama yang pengen saya titipkan ke teman-teman semua ketika mau jadi pebisnis adalah mindset. Mindsetnya lihat persentase bukan nominal. Karena kalau cuma nominal kalian nanti punya habit, punya perilaku yang early celebrate, terlalu dini untuk berselebrasi. Weh 10 juta makan-makan, terus entek, sesuai rugi belum tiga. Usia bisnis nggak panjang. Padahal secara riset di Indonesia 1 tahun pertama itu 50%, 1 tahun pertama itu 90% bisnis mati. Jadi kalau bisnismu usia setahun kok masih hidup, itu berarti kau masuk yang 10%. Setelah sisa 10%, 5 tahun berikutnya hanya tersisa 50% dari 10% tadi. Jadi contoh nih, logika. Ini tidak mikir kuat kan? Kuat ya? 1 tambah 1 berapa Mbak? 2. Mas, 5.000 dikurangi 110 berapa? Oh kan? Nah, saya cuma pengen membuktikan katanya perempuan itu lebih bisa multitasking daripada laki-laki. Sepakat nggak? Sepakat. Yang pernah rewang siapa angkat tangan? Rewang. Masak-masak tempat orang gitu. Ibu gitu, dengan. Itu kalau ibu-ibu rewang, nyambi ngulek berantem, nyambi gosip, nyambi gawe story bisa. Cekrek di foto. Ngulek kemudian bawa YouTube. Anu toh yang tidak tahu ngomong motor yang nyar gitu. Yang metu gade lahan, nyaut sebelah itu sambil goreng loh. Bisa. Saya melihat fenomena itu di desa kan. Jadi kok wah ini keren nih. Makanya saya di dunia rekrutmen kalau CS, admin, akunting, keuangan itu pasti cewek. Karena bisa multitasking. Kalau laki-laki ambiar. Tes yang punya suami di rumah suruh. Pak, tolong beli berambang seperempat, lomboknya sekilo, sabunnya telu, kemudian naik mulai aja lari mampir pakai bunajia cukupnya gunting. Bubar kabeh. Iso nyilih berambang tuku gunting wis kok kali kabeh. Itu memang laki-laki. Karena otak laki-laki memang didesain untuk single tasking. Kalau perempuan multitasking. Nah, itu besok kalau teman punya bisnis, sesuaikan sama kemampuan masing-masing. Nah, kamu memang single tasking laki-laki, belum menikah, jomblo berkarat misalkan. Bisa loh contoh. Jangan ada yang tersinggung di antara kita. Misal udah jomblo gitu kan. Bisnisnya cukup satu kategori aja, nggak usah neko-neko. Fokus itu gedein udah, nggak usah nyabang-nyabang. Misalkan hobi fotografi, udah fotografi dalemi sampai jadi ahli profesional, udah gitu aja. Kalau ibu-ibu sah-sah saja, punya tadi online shop ya, jualannya apa Mbak? Nah, terus banyak macam-macam. Nah, itu contoh konkret. Jualannya macam-macam, nggak apa-apa. Perempuan punya online shop, jualannya nyebrang-nyebrang tuh. Misalkan fashion, habis fashion kemudian baju bayi, terus nyebrang sedikit obat kuat misalnya gitu.
Iya, kenapa enggak? Kecuali yang buka sabu itu repot, ya. Obat kuat kok, ya. Jualan itu enggak masalah kalau perempuan, karena multitaskingnya kuat. Bahkan tadi ngobrol sama Mas Bima, asistennya istrinya langsung ya. Wah, itu di rumah tuh istrinya pasti luar biasa sibuk, Mas. Harus sana-sana dikasih hadiah. Sebulan sekali antam nggak? Ya gitu ya. Jadi teman-teman semua, fokus pertama, mindset pertama adalah fokus sama persentase bukan sama nominal. Paham dari sini ya? Nangkep ya? Oke. Kemudian ini gambaran tim singkat aja. Tim kami alhamdulillah sekarang sudah di angka 70 sekian ya total. Di berbagai tempat, ada kota Jogja, Sleman, kemudian Bantul, ada di Bekasi, Tangerang, Bekasi, Bogor, Indramayu, Solo, dan seterusnya. Nyebar, jadi setahun sekali kita gathering. Nah, gatheringnya besok tanggal 16 itu di pantai Goa Cemara, tuan rumahnya Jogja, di perusahaan kita. Di sini anak-anak muda semua yang setiap hari galau. Jadi HR di tempat kami itu bukan HRD, tapi guru konseling. Betul ngurusi uang surat soal pacarnya. Mas, wah aku nggak kuat kerja lah kenapa? Wah itu sulit sekali menyesuaikan kayak gitu. Ya besok kalau teman-teman mau jadi pengusaha, yang pertama dipelajari bagaimana cara mengenali orang. Beda loh misalkan Mbak Siva sama Mbak siapa? Hah? Fitri? Vita? Nama lengkapnya vitamin C. Mbak Vita sama Mbak Siva itu walaupun sama-sama perempuan, mungkin usia nggak jauh, cara komunikasinya beda loh. Apalagi kalau satu lagi normal, satu lagi mens, beda sekali. Wah, yang mau kamu ya. Itu jangankan kita ngapa-ngapain, kamu napas saja salah. Kamu napas, gitu, apa sih gitu. Makanya itu penting, komunikasi itu penting. Makanya sampai negara pun bikin disco info. Karena komunikasi itu penting. Ya kan? Ya ada sponsor sini enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Langsung undang disco info. Nah, itu makanya pelajaran pertama yang harus kalian kuasai untuk menjadi seorang pebisnis yang handal itu adalah komunikasi. Gaya komunikasi dengan orang yang satu dengan yang lain pasti sangat-sangat berbeda walaupun dia saudara kembar. Tetap beda. Apalagi tim sebanyak ini. Wah, itu harus butuh bukan cuma 3S ya, apa 3S? Hah? Salam, senyum, sapa. Salam, assalamualaikum, senyum. Apa kabar? Waalaikumsalam. Urutannya senyum, sapa, salam, kan gitu loh. 3S ya, senyum, sapa, salam. Itu pebisnis harus tahu itu loh, apalagi yang jasa. Senyum, sapa, salam. Nah kalau mau pebisnis yang levelnya gini, S-nya bukan cuma 3, 6. Senyum, sapa, salam, sopan, santun, sabar. Nah, S yang terakhir yang paling abot. Duwe bojo, bojone kang ajal tukone hadiah wae, bisnisnya ra karuan le bangkrut ya to. Ning omah kudu nesu, ning kantor kudu ngamuk. Nah, itu mental kalau nggak siap jadi pengusaha akan seperti itu. Makanya usia pebisnis itu lebih cepat meninggal dibanding ASN. Oh serius? Coba buktiin aja kalau teman-teman yang di ASN itu umurnya awet. Karena grafiknya cuma 2 kali, pertengahan tahun sama akhir tahun, LPC kan. Deg-degannya kan cuma itu, kalau pengusaha kan setiap hari. Neng perusahaan kredit, neng omah kredit juga. Itu setiap hari kayak gitu. Makanya survei menyebutkan usia pengusaha itu lebih pendek dibanding usia ASN. Saya dulu pengen jadi pegawai instansi, pengen punya tim yang labelnya PNS. Alhamdulillah terwujud setelah punya ini. Teman-teman semua tuh PNS, pegawai negeri sosmed. Terus pegawai negeri sosmed. Begitu nyelane HP. Ya, masih berapa waktu mas? Habis. Oh iya, habis. Apa muka oleh materi gue. Ini ya. Makanya besok habis ini harapan saya teman-teman sharing sama saya lewat WA. Ada 12 step kalau teman-teman semua mau membuat bisnis yang oke. Dari 12 itu terbagi jadi 3, playing field, market landscape, sama operational profitability. Gak mungkin tak bahas semua, saya cuma pengen bahas satu poin yang 1 sampai 4. Saya simpulkan seperti ini. Ada yang hobi kuliner? Angkat tangan. Oh mas Bima hobi kuliner ya? Kok nggak bawa mas?
Hobi fotografi peserta? Oh itu belakang. Nah itu bukan hobi mas, kamu job. Bulan loh mas. Ada yang hobi masak? Itu orang tuh hobi mau. Hobi mau? Hobimu apa mas? Hobimu apa? Dolan. Oke, traveling. Oke, yang lain. Hah? Futsal. Oke. Apa mbak tadi yang belakang? Hah? Rebahan. Rebahan. Saya tak cari faedahnya dulu. Bisa, rebahan itu bermanfaat pas pandemi kemarin. Tapi saya masih lewat. Kalau kemarin kalian rebahan pas pandemi itu kalian bukan rebahan, tapi berjuang untuk NKRI. Tapi sekarang udah lewat, kita udah bukan masanya rebahan. Oke lah, hobi rebahan pun sekalipun. Apa yang kamu lakukan ketika rebahan? Apa jawab rebahan? Apa ya? Mbak siapa namanya sorry? Hah? Apa? Indah. Bener ya Indah ya? Apa yang dilakukan Mbak Indah ketika rebahan? Scroll TikTok. Emang TikTok tuh candu ya? Selain itu apa? Itu aja. Menghayal. Oke, menghayal. Mas ngapunten, biasanya menghayal tuh bapak-bapak. Bukan ibu-ibu. Kalau perempuan mau menghayal apa? Kalian gara-gara belok lentari tadi udah menghayal. Sudah kelihatan kamu aja. Oke. Rebahan scroll TikTok. Nah, gini teman-teman semua. Ketika mau membuat bisnis, maka sudut pandang pertama bukan dari passion, bukan dari hobi, tapi lihat market. Contoh kamu hobi fashion, nah bikin bisnis fashion lah, gak bisa. Lihat marketnya. Contoh kamu hobi minum es, yang kuliner ya, minum es. Oke, mau buka kafe yang menunya es semua. Blok, bukamu di Dieng. Gak payu, gitu. Kok lagi adem jegidek kan ngombe es gitu. Gak payu. Atau kamu, wah, aku tuh hobi kafe, nongkrong zaman kuliah di kota Jogja tuh pas UGM tuh sering nongkrong di kafe. Harganya kok rada mahal sithik gak apa-apa. Yang penting ikonik Instagram foto jebik gitu ya. Pulang ke Kulon Progo di sini, gawe kafe matuk ya. Bikin kafe. Tak jamin sebulan puput. Karena beda habit. Orang kota Jogja makan itu bukan untuk kebutuhan primer. Mereka itu untuk kebutuhan sekunder. Posting foto, meeting, ketemu orang, kerjain tugas kelompok, itu kebutuhan itu. Nek wong kene mangan ki urusannya lambung. Iya kan? Orang ke warung beli makan itu urusannya lambung, bukan foto di Instagram. Sehingga habitnya yang dicari bukan soal fotogeniknya. Yang penting nomor 1 harga, nomor 2 porsi, rasa, nomor sekian. Ya kan? Nah makanya nomor 1 sampai nomor 4 ini itu adalah lihat marketnya. Jangan sampai dumeh, tahu dumeh ya? Dumeh teman-teman hobi di bidang itu, juga bisnis ya di bidang itu. Riset dulu marketnya. Nah ini ada banyak cara-caranya ya sebenarnya. Nah ini mungkin dari Google Slide di download jadi PowerPoint, makanya ada bahasa Sanskerta di sini. Kayaknya kena bug ya, kena malware. Jadi mungkin kalau teman-teman nanti minta materi bisa dikasih link Google Drive-nya aja dari teman-teman di Diskominfo ya, Mbak Lia ya. Saya kirimnya ke jenengan toh. Materi nanti dikirim drive-nya kalau ada yang minta buat belajar di rumah. Ya, ini banyak tips dan trik sampai 12 pokoknya. Sampai bawah. Makanya saya itu bilang biasanya ngisi ini sehari lah, ini ber-30 menit nih. Ini kayaknya MC ini rada dendam marah gitu. Cuma kode-kode bantul. Ya. Baik itu teman-teman semua, itu cuma sharing dari saya sedikit, mudah-mudahan bermanfaat dan harapan saya kalau ada yang mau didiskusikan setelah ini boleh japri WA ke saya dan saya minta doanya minggu depan insya Allah kami beberapa tim akan mau ke Makassar. Bukan untuk liburan, kami untuk games. Di kami ada namanya Games Bangkrut Game. Tim leader akan kita kirim ke Makassar tanpa modal, tanpa uang, tanpa kartu ATM, cuma bawa tanda pengenal sama dompet yang berisi kartu-kartu. HP cuma dibawain HP sekitar, bukan HP Android. Dan tugasnya tanggal sekian temuin kami di Jakarta. Itu namanya Bangkrut Game. Jadi gimana caranya dia bisa dari Makassar ke Jakarta tanpa pegang uang sepeser pun.
Siap nggak ada yang mau main kayak gitu? Tak jamin hilang hari ini. Atau ketemu paling masih buyang gitu ya. Nah, itu mental. Di kita tim leader manajer ujiannya seperti itu. Kamu mau jadi manajer, pendapatan sekian mau, ini tipsnya. Bangkrut game, bigger better, itu semuanya game-game yang luar biasa challenging. Kalau teman-teman bukan orang yang suka menantang diri sendiri, kayaknya nggak cocok sama perusahaan kami. Itu bangkrut game. Saya pernah bangkrut game sampai Malang. Di Malang sana, makanya saya kenal dengan anak-anak PAN yang rata-rata anak-anak bonek. Wes bahasa rusuh bahas bola ya, bonek. Ngobrol sama mereka. Jadi pernah nimbrung di mobil bak itu yang gede, kita ngobrol sama. Supaya bisa pulang dari Malang ke Jogja dalam waktu kurang dari 7 hari. Itu doakan besok minggu depan kalau nggak ada halangan, insya Allah habis 17-an kita bersama 4 orang itu ke Makassar, termasuk saya. Karena saya bakal nunjukin juga ke mereka bahwa kami itu nyuruh bukan karena kami nggak mau ngelakuin, karena saya berani masa kami nggak gitu. Jadi kita fair. Mereka menggunakan, maksudnya kita layak-layak di rumah gitu kan. Kita juga ikut. Jadi mohon doanya mudah-mudahan tidak ada tim kami yang hilang. Karena pernah hilang 2 bulan baru ketemu. Jebol kecopetan, HP ini hilang, kita lost kontak. Sampai itu nyari ke instansi pemerintah, kita nyari DPO dulu pakai wajah dia. Waktu itu di daerah Lombok ke sana. Makanya mohon doanya teman-teman, mudah-mudahan acara besok kami itu lancar semuanya ya. Semua lagi pada menderita nggak nih di sini? Kan katanya doa orang yang menderita dikabulkan ya. Nek belum menderita tak bikin menderita dulu di sini. Itu saja dari saya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Semua yang saya sampaikan hanyalah guyon yang bercanda ya, jadi jangan diambil hati. Saya tutup. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih puas buat kalian semua. Thank you. Iya, luar biasa. Pak Aldian, terima kasih Pak Aldian Abdul Aziz SPSI yang telah memberikan materinya. Ya. Dan juga di sini Bapak Azriddin mau pamit dulu nih Pak, hati-hati di jalan ya Pak, ya matur nuwun. Oke, acara lagi jam 1 guys. Sehat selalu Bapak, sampai ketemu lagi. Ya, teman-teman dari Malang, terima kasih banyak ya. Dan juga teman-teman sekalian, setelah materi dari Mas Lian tadi, untuk nantinya sebenarnya karena ilmunya itu gantung gitu ya, kayak belum afdol banget kalau bisa banyak program-program yang bisa diikut sertakan atau banyak yang lebih serap lagi. Silahkan nanti lewat Instagram ya Mas ya. Instagram boleh ya. Apa? Diundang lagi ya. Oh ternyata itu maksud di belakangnya apa ya? Repeat order ya. Sebuah prinsip ya. Oke, setelah Mas Lian tadi kita akan masuk ke pemateri kita yang selanjutnya ya. Beliau ini merupakan pemilik bisnis Bima Aditya Fotografi yang mana sudah melalang buana ke nasional maupun internasional, yang mana nanti gimana sih skema bisnisnya, gimana sih ide-ide kreatifnya bisa tercetus ide tersebut sehingga saat ini berdiri di sini untuk nanti bisa sharing dengan kita tentang gimana cara beliau dalam nanti kita akan dengarkan bersama apa saja yang perlu disampaikan. Silakan teman-teman juga dari sekarang boleh nyicil pertanyaannya ya, nanti habis ini kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk itu kita langsung saja berikan waktu dan tempat untuk Mas Bima Aditya, boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan Mas Bima. Semangat Bos. Baik, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Bima. Jadi saya adalah bapak rumah tangga, istri satu istri dengan 4 orang anak. Jadi 2008 saya lulus, jadi mungkin saya Bulia, Bu Liris nih kita generasi 80-an. Jadi lulus 2008, cuman saya nggak bisa kerja kantoran karena intinya mama saya sakit, jadi saya harus bisnis langsung. Jadi hari ini saya akan bawakan tentang bisnis dan aktualisasi diri dengan konten digital. Lalu, oke. Oh, ini gimana caranya Pak? Oh gini ya? Kalau next gimana caranya? Oh oke, baik. Jadi pekerjaan saya fotografer. Saya ini adalah tahun ke-15. Saya basicnya adalah wedding photographer, di mana saya memulai dari kawinan tenda biru teman-teman. Dari mulai saya masih pakai roll film dulu, kita jual 150.000 per roll.
Kemudian dari 2012 saya pindah market ke Bali. Jadi marketnya aja yang pindah, cuman saya tetap di Jogja. Jadi ini adalah karya-karya saya. Jadi market saya itu terbagi dua. Kalau bulenya pirang, itu maka biasanya yang saya foto pernikahannya. Tapi kalau pernikahannya di Bali. Tapi kalau yang bulenya Asia, rambutnya hitam, itu temanya pre-wedding. Jadi saya yang ke Singapura, saya ke Maladewa, saya ke Hong Kong, saya ke Singapura. Karena di dunia bule rambut pirang itu tidak ada pre-wedding. Jadi adanya langsung pernikahan. Nah, foto-foto di sebelah itu adalah klien-klien saya sosialita. Jadi saya punya klien sosialita yang dia memang liburan itu kayak 2 bulan sekali liburan. Ini orang ekstra kaya daerah Jakarta Utara sana yang kadang tinggalnya di Singapura, di Bali segala macam. Nah, saya masuk secara tidak langsung, saya pernah di-hire salah satu orang, kemudian itu ngeling terus, lama-lama ngeling. Jadi mereka memang hobinya liburan. Nah, saat ini kemarin pandemi itu ternyata membawa saya ke dalam satu keberkahan baru, di mana saya akhirnya masuk ke dunia konten creator yang sekarang sudah mau tahun ke berarti 2000 ya, anggaplah 3 tahun. Sehingga inilah pekerjaan saya. Jadi saya memotret diri saya, kemudian fotonya saya jual. Jadi saya jadi model sendiri, kemudian saya jualan foto muka saya, kemudian saya jual. Saya mereview alat-alatnya, kemudian saya memotret foto apapun dari mulai mangga, pemandangan alam, foto-fotonya saya jual dan saya dapat royalti. Oke. Oke, kita silakan sebenarnya. Tahun 2021 saya memulai karir saya sebagai seorang YouTuber. Ini adalah YouTube saya, ini Instagram saya. Oh ya, yang nanti teman-teman langsung ngerasake sholat bisa langsung sholat. Yang mau dahar monggo. Jadi santai aja, nggak perlu harus daharnya nunggu saya selesai, nggak apa-apa. Tadi saya sudah makan kok, gitu ya. Dari 200 subscriber saat ini 37.000. Jadi nanti saya akan jelasin bagaimana saya dapat uang dari YouTube ini secara langsung ya. Kemudian sebenarnya apa yang saya lakukan di YouTube? Nah, ini saya ceritakan dulu. Jadi yang saya ceritakan di YouTube itu adalah saya memotret benda yang mudah dijumpai sehari-hari. Kemudian saya jualkan ke internet dan saya ceritakan bagaimana caranya. Sederhananya begini, saat ini saya pakai kaos kaki saya, ini ada gambar senyumnya ini. Ini kaos kaki saya buat jenis kaos kaki. Jadi satu yang gambar senyum ini sama satu yang polos. Intinya adalah saya sukanya motret kaos kaki saya. Kemudian foto kaos kaki saya jual, saya dapat uang dari situ. Kalau misalnya istri saya lagi masak kari gitu, karinya sebelum dimakan saya fotonya saya jual. Jadi ini adalah apa yang saya temui sehari-hari itu saya jual fotonya. Kemudian ibu-ibu di pasar lagi kota gede. Itu ada ibu-ibu jualan sayur, jualan buah gitu. Saya rekam pakai handphone, videonya itu saya jual. Kerjaan saya setiap hari seperti itu dan saya ngajarin bagaimana caranya mendapatkan
passive income dari hal-hal sederhana seperti itu yang saya jualkan. Jadi ini kayak jempol itu kaki saya, itu laku 10 sen. Kemudian 10 sen itu berarti sekitar 1.500 rupiah. Yang di bawah itu daun ketapang di depan rumah saya itu 44 sen, jadi sekitar 6.000 rupiah, kurang lebih seperti itu. Itu pekerjaan saya seperti ini samping rumah saya. Ini adalah behind the scene saya memotret dengan lampu belajar saya. Ini kertas Astro, harganya cuma 4.500 untuk satu lembarnya. Terus kemudian saya foto brokolinya saya jual fotonya. Nah, lalu apa kunci suksesnya menjadi seorang content creator? Saya mau bawa teman-teman ke sebuah pola pikir sederhana. Jadi ada segitiga. Yang pertama, ini adalah utility atau tentang apa yang dibutuhkan sama penonton. Lalu kita naik ke atas, kemampuannya itu kita bisanya apa? Lalu yang ketiga adalah tren, apa yang sedang disukai saat ini. Nah, saya belajar kepada teman saya, dia adalah awalnya seorang farmasis, jadi dia benar-benar bekerja sebagai apoteker, kemudian sekarang dia resign, dan kemudian dia menjadi seorang YouTuber dengan subscriber 1,3 juta, dengan penghasilan sekitar 80-100 juta per bulan. Pekerjaannya adalah ngajarin kita semua untuk membuat slime. Teman-teman pasti tahu slime ya. Yang pernah membuat slime pasti tahu bahwa slime itu bahan bakunya walaupun macam-macam, itu bahan utamanya cuma satu, sabu. Maka teman saya membuat YouTube dengan cara membuat slime dengan sampo Sunsilk, cara membuat slime dengan sampo Rejoice, cara membuat slime dengan macam-macam semuanya yang dimonetize, artinya yang dijadikan karyawannya adalah istrinya sendiri dan anak-anaknya. Jadi anaknya, kakak abis ini bantuin ayah mainan slime ya, nanti kemudian kita akan membuat slime, kali ini temanya dengan sampo Dove misalnya. Nanti anaknya ngublek-ngublek begitu direkam sama dia, kemudian diupload. Sesederhana itu. Nah, maka yang saya temukan di dunia YouTube ini, saya tidak akan ngajarin kepada subscriber saya bagaimana cara memotret wedding, karena wedding itu tidak semua orang suka dan sangat skillful karena kita bermain dengan momen. Nah, maka yang saya ajarkan adalah bagaimana caranya kita semua yang punya handphone dan punya kamera apapun itu bisa memotret apapun dengan smartphone-nya, kemudian fotonya dijual. Sederhananya. Nah, sekarang utility. Ini yang dibutuhkan orang sekarang tuh, yang dibutuhkan penonton tuh apa? Jadi yang dibutuhkan adalah cara mendapatkan uang tambahan. Makanya saya tidak masalah, saya dapatnya misalnya ini rok tutu anak saya, ini dapat 10 sen, gantungan pengangkat galon 10 sen, ini ada bapak-bapak tua di stasiun Adi Sucipto, ini dapat sekitar 58 sen. Ini foto pesawat saya pada waktu saya ke Maladewa, ini laku juga. Ini foto kecap Sarico, teman-teman kalau dahar soto pasti salah satu kecapnya ini karena enak sekali. Ini handle pintu, jadi pintu rumah sakit tempat istri saya pada waktu itu mau melahirkan. Jadi seperti itu. Lalu kemampuan saya apa? Karena saya kemampuannya kayak saya adalah seorang fotografer, maka tentu kemampuan saya adalah memotret. Maka saya ngajarin semua subscriber saya yang 80% itu bukan fotografer. Ibu rumah tangga, guru, kemudian supir Gojek, sehingga supir Gojek yang tadinya tidak mendapatkan penghasilan tambahan, si supir Gojek ini bilang ke saya, Mas, saya dapat tambahan $90 per tahun. Itu angka kecil, 1,1 juta. Tapi 1,1 juta itu dia dapat gelondongan. Dan kemudian dari 12 bulan yang tadinya dia nggak dapat penghasilan, dapat kemudian 1,1 juta. Ini satu angka yang besar bagi saya. Maka saya ngajarin nih bagaimana cara membuat tumis usus. Ini masakan saya sendiri. Ini kue putu, ini bubur ayam yang saya makan di depan airport Halim Perdana Kusuma Jakarta. Saya makan dulu. Lalu trennya apa? Sekarang Nah, tren saat ini adalah flexing atau pamer. Kalau kita kembali ke tahun lalu, teman-teman pasti tahu siapa yang namanya Indra Cash. Dengan jam Richard Mille 7 miliar dan sebagainya. Kemarin saya ke Grand Indonesia, saya udah lihat tokonya Richard Mille itu seperti apa, saya akan lihat. Ternyata orang itu sekarang suka pamer, maka saya ikuti pamernya. Pamer saya bukan pamer uangnya yang kemudian miliaran, tapi pamer saya adalah foto saya dipakai sama Yahoo Berita, foto saya ini dipakai sama Traveloka, foto ibu-ibu di Bantul ini, di Mogiri ini dipakai sama The Conversation. Lalu uang berapa yang saya dapat? Kecil, $40, $35 dan lain sebagainya. Jadi flexing itu sebenarnya diperbolehkan. Cuman saya men-sharingkan kepada subscriber saya,
bukan tentang berapa kamu dapat berapa miliar hari ini, kamu dapat berapa. Karena flexing itu di dunia YouTube itu sebenarnya adalah sebuah alat untuk menarik konsumen sebenarnya. Makanya saya flexing gitu. Nah, sekarang ada konten baik versus konten buruk. Saya pilih yang baik. Ini alasannya. Karena saya punya anak. Jadi, ketika anak saya nonton, kemarin tiba-tiba anak saya bisa misuh bilang anjing. Kemudian saya tanya, itu yang ngajarin siapa? Ternyata short. Saya tracing ternyata short. Nah, sebagai seorang content creator, ketika saya lihat anak saya bisa bilang kata-kata yang dalam budaya bahasa Jawa kami disebut kasar, saya bilang namanya Rocky. Rock, jangan bilang kayak gitu. Kalau misalnya orang lain bilang kayak gitu nggak apa-apa, tapi keluarga kita nggak bilang kayak gitu ya. Kamu jangan bilang kayak gitu lagi ya. Oh ya, oke Pak. Karena saya punya anak, makanya saya memilih bikin konten yang baik. Nah, kalau teman-teman ngikutin ada satu YouTuber gaming namanya Miao Ao, itu penghasilannya sekitar 800 juta dia sebulan. Hanya dari AdSense-nya, belum masuk ke endorsement-nya. Itu Miao Ao itu ketika dia diprotes, Miao jangan jangan namanya Regi ya, sebenarnya namanya Regi. Tolong jangan ngomong kasar dong, karena saya tuh nontonnya sama anak saya. Nah ini masalahnya Clash of Clans kamu tuh ditonton sama anak saya. Akhirnya dia merubah, misalnya dia kalah nih, dia tidak dalam tanda kutip bahasa kita adalah miso, misalnya diganti dodol nih. Sekarang ada kata-kata miso namanya jambu. Karena itu konten-konten kreator itu kepengen miso, karena kan orang main game ya, main game kan sedih juga lepas kalah ya. Ini misonya kata-kata diganti. Maka suatu ketika saya bikin bumper itu sebuah video singkat ketika menjelaskan vlog saya. Itu ada adegan ciuman. Buat saya sebagai seorang wedding photographer, yang namanya ciuman itu wajar sekali dan saya tidak merasa itu pornografi dan keras. Cuman subscriber saya bilang, Mas, saya soalnya bapak rumah tangga, saya nontonnya sama anak saya, bisa nggak bumpernya diganti? Saya ganti langsung bumpernya. Karena tergantung audiensnya tadi butuhnya apa, utility-nya butuhnya apa. Nah, ketika ada konten baik sama konten buruk, yang scam, yang hoax sama yang enggak, saya memilih yang buruk. Alasannya apa? Saya punya keluarga. Jadi ketika saya sharingin kepada siapapun subscriber saya mau mereka yang pada punya anak itu juga bisa teredukasi bahwa konten itu tidak semuanya hoax. Ada yang menarik. Nah, sekarang konten baik, ini tinggal 3-4 slide terakhir. Itu saya dari cara penyampaiannya, ini bahasa sama tutur kata. Yang kedua adalah visual dan audio. Artinya gambarnya harus menarik, audionya juga harus jelas. Kemudian stok konten, upload secara konsisten, ini yang paling berat. Seperti tadi Mas Lian bilang, sabar itu yang paling berat. Sabar itu ada urusannya sama konsisten. Bagaimana timnya Mas Lian itu konsisten terus ngadepin komplain-komplainnya orang. Nah, maka sejak 2 tahun yang lalu, saya ngupload itu selalu setiap pagi jam 5. Itu nggak pernah berubah jamnya selama 2 tahun. Jadi biar subscriber saya semua tahu bahwa besok pagi saya akan dapat kontennya Bima, baik dari YouTube maupun dari Instagram. Kemudian, bisnis dan aktualisasi diri. Nah, sekarang bisnis, saya dapat uang dari mana? Yang pertama, dengan 38.000 subscriber, jelas pasti saya sudah dapat uang dari AdSense. Nah, saya dapat uang dari AdSense. Yang kedua, saya tuh suka menulis Mas Mbak. Jadi saya punya 19 ebook. Tapi 2 ini yang paling laris. Ini tentang cara memotret Shutterstock tadi. Jadi 2 ebook ini yang akan bekerja 24 jam, tidak perlu admin karena semua sistemnya otomatis, sehingga saya bisa dapat uang selama 24 jam walaupun saya tidur. Sistemnya otomatis. Yang ketiga adalah saya Shopee affiliate. Jadi ketika saya bilang di YouTube misalnya, saya hari ini pakai lensa, di kamera namanya ada lensa 22 milifix ya teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman kepengen kembaran lensa sama saya, cek link di bawah ya. Teman-teman mau beli pakai link saya boleh, enggak juga nggak apa-apa. Jadi Shopee itu membayar saya antara 10.000 sampai 50.000 per item yang saya jualkan. Walaupun saya jualannya lensa, kok yang dibeli tadi pagi kebetulan adalah celana dalam pria, saya tetap dapat. Itu namanya konsep affiliate. Jadi affiliate-nya Indra Kens itu affiliate yang salah. Karena affiliate marketer seperti saya itu dapatnya nggak banyak, 2-4%. Saya kemarin ke Jakarta, saya jadi affiliate-nya Agoda. Saya bilang, halo, saya menginap di Grand Orchard yang harganya 600.000 per malam sudah termasuk breakfast. Ada orang yang booking lewat affiliate saya dapatnya maksimum cuma 4%. Jadi ketika affiliate-nya dapatnya 70%, itu buat saya yang jadi affiliate marketer sejak 2011 itu nggak masuk akal.
ketika nggak masuk akal, pasti ada sesuatu yang kita sebut dengan istilah namanya black hat. Jadi di dunia internet marketing itu ada dua, white hat, topi putih, atau black hat. Nah, black hat itu topi hitam, disitulah banyak scam. Nah, saya bermain di white hat, maka saya dapat uang dari Shopee Affiliate ini. Lalu yang keempat, ini adalah data demografi klien-klien saya, di mana dia download, ada yang dari Amerika Selatan, kemudian Tengah, ini dari sekitaran Eropa, kemudian Afrika, segala macam di Indonesia. Ini adalah klien-klien saya. Kemudian saya dapat uang juga dari aktivitas offline seperti ini. Cuman ini yang saya tawarkan adalah memotret bagaimana di Jogja ini saya mau hunting ke Seoul di Korea, ini saya seperti ini. Jadi ini adalah aktivitas saya. Dari situlah saya dapat uang. Lalu aktualisasi dirinya, ini sederhana. Setiap orang pasti butuh aktualisasi diri. Tidak muda, tidak tua, tidak miskin, tidak kaya. Aktualisasi itu adalah terlihat sedikit lebih keren. Maka saat ini saya dapat view nih, sama dapat subscriber. Nah, sebagai YouTuber, ini yang perlu saya sharing kepada teman-teman. Yang penting bukan jumlah subscribernya, tapi yang penting adalah views-nya. Karena kita dibayar itu per views, bukan subscriber. Nah, itu yang jadi, oh subscribernya banyak. Ada kok yang subscriber 1 juta penghasilannya cuma $30 per bulan ada. Karena nggak pernah ditonton videonya. Dia cuma modal terkenal doang, anaknya siapa, selebriti siapa, kemudian bikin YouTube, nggak pernah ditonton. Kalau nggak pernah ditonton, nggak akan pernah dapat uang, gitu ya. Selesai. Jadi mari berkarya. Gitu ya teman-teman semua. Presentasinya sudah selesai. Nanti kita bisa buka tanya jawab langsung dengan Mas Lian dan saya. Saya matur nuwun sekali atas kesempatan siang ini. Saya Bima Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Mas Bima Aditya dan juga Mas Lian yang tadi sudah memberikan ilmu dan juga wawasan untuk kita semua. Untuk itu langsung saja kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan kita minta partisipasi aktifnya Pak Ketua dan teman-teman semua yang ada di sini yang mau bertanya boleh